Singkat cerita, menurut wangsit yang diterima oleh pemanahan dari Sunan Kalijaga, nak kowe arep nurunke Ratu Tanah Jawa, niatmu ki apik, ning papane ora ning kene. Yuk di pojok. Ada, kalau saya kemana-mana mengatakan Gunung Kidul itu punya dua peristiwa penting. Mataram itu ada. Mataram itu ada. Karena apa? Pemanahan itu untuk wahyu ning Mbang Lampir. Jadi dapatnya Mbang Lampir kan Gunung Kidul. Lantaran minum degan, kemudian iso nurunke Ratu Tanah Jawa. Meskipun konflik dengan Ki Ageng Giring. Itu kan dari Gunung Kidul. Saya senang sekali dengan yang saat ini. Dengan Wahyu Gagak Emprit. Nah, Gunung Kidul itu, sehingga bangga Gunung Kidul. Yang kedua, Indonesia merdeka. Oke. Kemudian digoyang oleh penjajah. PBB mendengarkan kalau ibu kota Republik yang ketika di Jogja Gedung Agung itu ada kan dari PC2 Banaran. Tersiar PBB Indonesia masih ada, itu dari Gunung Kidul itu. Sehingga kalau melihat itu memang banggalah menjadi rakyat Gunung Kidul yang memiliki segudang sejarah. Sehingga sekarang kalau menikmati seperti ini, kondisi semakin menggembirakan, ya mudah-mudahan tambah tahun ya kita semakin menikmati lah perjuangan para pendahulu kita itu. Wahyu Gagak Emprit, Pak. Ini ada sosok yang sangat fenomenal di Gunung Kidul, Ki Ageng Giring. Ini ada korelasinya atau Bapak bisa menjelaskan keberadaan beliau terkait dengan sejarah Gunung Kidul. Karena minim sekali disebutkan Ki Ageng Giring dalam tulisan-tulisan yang beredar tentang sejarah Gunung Kidul. Jadi kenapa Ki Ageng Giring, pemanahan Ki Ageng Wonokusumo itu tidak masuk, tetapi di dalam lampiran keputusan Bupati 70 itu ada yang menonjol waktu itu, cerita disebutkan tentang Poncodirjo dilampirkan, Ki Ageng Giring itu dilampirkan. Karena memang kemudian yang ketiga yang dilampirkan adalah Wahyu Gagak Emprit di Kembang Lampir. Karena siapapun tahu bahwa Wahyu Mataram itu didapat oleh pemanahan ketika melakukan teteki atau semedi di Gunung Mahinoko atau di Kembang Lampir wilayah Giri Sekar. Singkat cerita, menurut wangsit yang diterima oleh pemanahan dari Sunan Kalijaga, nak kowe arep nurunke Ratu Tanah Jawa, niatmu ki apik, ning papane ora ning kene. Akhirnya diberikan petunjuk ke Giring, dan pada saat itu sebenarnya Ki Ageng Giring juga menerima wahyu yang sama oleh Sunan Kalijaga. Bahkan saudara, enggak ada hubungannya, jauh. Hanya karena degan sudah diminum, kemudian datanglah Ki Ageng Giring, karena sudah terlanjur berangkat maka dikejar sampailah di Koripan. Koripan itu Ndelingu. Akhirnya bersepakat, so nak wis turun pitu, berarti turuning Ratu Tanah Jawa tak serahke nang Ki Ageng Giring. Sebagai penanda itu sekarang masih ada nisan jumlahnya 7. Kemudian di Kembang Lampir itu juga dibangun oleh HB9 tahun 76. Kenapa itu tidak dimasukkan? Karena secara tahun memang agak jauh. Jadi yang kita cari adalah Dumadine Gunung Kidul, sementara abad 17 itu di Wahyu Gagak Emprit itu. Kira-kira itu sebenarnya itu. Tapi kebetulan itu ditulis cerita itu. Tapi itu ada korelasinya dengan sejarah Suronejo, Poncodirjo dan lain. Ya kalau disambung-sambungkan memang nyambung, tetapi mungkin nggak, tapi akhirnya disambung. Ya karena tahunnya ini kan akhirnya akan berhubungan dengan Mataram Jogja. Iya ya, kalau mau menceritakan ya mulai dari perjanjian Giyanti itu. Sebelum perjanjian Giyanti kan wangsit sudah diterima dan ya bisa dikain, tapi sudah agak jauh. Hanya memang kita akui itu hanya dilampirkan, diberikan. Mungkin maksudnya siapa yang membaca itu, oh ini toh Bang Lampir itu, oh ini toh. Nah, kemudian yang hebat lagi kemarin ya 3 tahun yang lalu kita mencari sebenarnya tempat tinggalnya Ki Ageng Giring itu di mana toh? Ketemu juga. Meskipun itu mencarinya dengan meditasi dan terusnya, tapi diyakini bahwa kira-kira Ki Ageng Giring waktu Gladen itu di tempat ini. Hanya karena sedane itu kemudian disareke di Sodo, tetapi sebenarnya domisilinya itu di Giring. Karena dulu kan Giring dengan Sodo lebih tua Giring.
Tapi kalau Ki Ageng Giring dicari di Giring nggak ketemu. Sarian Ki Ageng Giring itu dicari di Sodo. Di sana ada Pembayun dan seterusnya. Kayak Talangwareh dan seterusnya ada di sana. Berarti itu bisa dikatakan bahwa itu salah satu sejarah. Iya, dengan Babat itu. Mataram, iya. Mataram Jogja. Iya. Ya, maksudnya bagaimana menghubungkan kemudian dengan Babat yang berasal dari Surakarta tadi. Iya, termasuk yang tadi disebut untuk Ki Ageng Wonosobo itu ceritanya bagaimana itu memang perlu cerita khusus untuk nyambung-nyambungkan. Perlu cerita khusus. Sebenarnya banyak sekali Pak yang bisa kita diskusikan, ngobrol-ngobrol santai begini yang akhirnya juga membuka wawasan kita. Walaupun akan menghadirkan pertanyaan baru lagi. Hanya orang-orang resah seperti Pak yang dan gelisah. Nah, sebentar lagi Gunung Kidul ini kan akan merayakan hari jadinya kan 190. Betul, iya. Itu tidak melupakan beberapa peristiwa yang sebelumnya terjadi maupun yang kita rencanakan bersama untuk semakin membangkitkan atau membangun Gunung Kidul. Cansut Taliwondo Pak, yang saya tangkap sebagai tema untuk tahun 2021 ini. Iya. Bisa diceritakan? Jadi secara kebetulan kalau tidak salah 4 tahun terakhir ini ya. 4 tahun terakhir ini. Dewan Kebudayaan dilibatkan dan sumbangsih kami, karena tugas Dewan Kebudayaan adalah memberikan saran pertimbangan kepada Bupati khususnya dalam bidang kebudayaan. Sehingga saya berikan masukan, awalnya itu kami angkat tema Sengguh Tan Mingkuh dengan logo tertentu, narasi tertentu diterima. Tahun berikutnya kami suguhkan lagi. Tan Mingkuh itu tahun 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Okay. Kemudian berikutnya Sempulur. Ya, okay. Kemudian berikutnya Memetri Budoyo. Nah, kemudian sekarang Cansut Taliwondo. Karena ini kebetulan Pak Bupatinya Gunung Kidul yang ke-29 itu belum lama menjabat. Diilhami dari itu, kami suguhkan Cansut Taliwondo itu memaknai bahwa ayo pemimpin dan masyarakat bareng-bareng Cansut Taliwondo, tidak membedakan agama, suku dan seterusnya, untuk apa? Membangun Gunung Kidul. Sehingga logonya itu kan tangan saling bergandengan itu. Nah, itu maksudnya ayo kerja bareng. Itu Cansut Taliwondo secara umum. Tapi secara khusus ya intinya supaya apa? Jangan lupa bahwa apapun yang kita lakukan itu adalah merupakan warisan leluhur dan budaya itu wajib dilestarikan. Artinya bolehkah saya juga mengambil catatan penting bahwa terlepas itu dari Surakarta, terlepas itu bergaris dari Mataram Jogja, itu ketika kita sudah bicara tentang itu, kita tetap harus Cansut Taliwondo, betul, sengguh orang mingkuh ya. Gitu ya. Dan memetri budaya. Kalau tidak memetri budaya, sudahlah ambiar, karena siapapun tahu pemersatu itu hanya kebudayaan, petani budayaan. Seperti saya masih ingat betul hari jadi pertama diperingati setelah melacak ketemu, itu tidak ada upacara. Karena disampaikan oleh Bupati bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban Bupati kepada DPR. Tapi DPR tidak bisa menolak waktu itu. Di era itu kan DPR hanya memahami laporan pertanggungjawaban Bupati, setelah itu terus disampaikan hari jadi kesekian, terus wilujengan, hanya itu. Baru setelah itu, karena kemampuan daerah tidak ada, mulai diperingati, diberikan dana, kemudian sekarang saya meningkat, semakin meningkat, hanya 2 tahun ini COVID sehingga tidak bisa optimal kegiatannya. Saya menggambarkan kalau hari jadi seperti ini, ke depan mudah-mudahan masyarakat Gunung Kidul itu tidak nunggu dawuh seperti 17 Agustus itu. Jadi harap 17 Agustus ya sudah kita meramaikan. 27 Mei menjelang itu kita rame-rame adakan aktivitas. Itu baru kita merasa memiliki Gunung Kidul yang sebenarnya. Apakah sudah sebagian besar masyarakat Gunung Kidul juga memahami bahwa umur atau usia Kabupaten Gunung Kidul ini berusia 190 tahun dengan berbagai perjalanan? Menurut Bapak,
Saya kok meyakini belum ya. Belum. Tapi kalau ulang tahun iya. Kalau ulang tahun iya. Karena itu memang. Apalagi sekarang Pak dengan media sosial mereka yang penting selamat ulang tahun. Iya. Halal bihalal saja coba BA kan sekarang. Karena memang kalau melihat itu memang ya, saya cenderung ya. Saya masih ingat betul oleh Pak Darmakom dulu. Hari jadi kudu ketemu, buatlah catatan lengkap tentang perjalanan sampai dengan Repelita 3. Tanda tangannya beliau. Buat catatan sampai dengan Repelita 3, kemudian ketika buat hari jadinya DPRD Gunung Kidul, itu tanda tangan beliau. Sehingga saya menggambarkan kalau catatan itu betul, sekarang pun masih berlaku. Gunung Kidul dulu seperti apa, kemudian dalam perjalanan seperti apa, sekarang seperti apa. Ingatlah bahwa kita pernah mengalami paceklik. Ideologi ya itu gaber seperti itu. Syukur bisa memberikan informasi di era Jayadiningrat seperti itu kondisinya, di era Pak Darmakom seperti ini, dan masyarakat supaya memahami ternyata Gunung Kidul itu tidak tiba-tiba seperti ini, tidak tiba-tiba wisata jadi seperti ini. Ya jujur aja wisata maju seperti ini kan tidak semata-mata pemerintah. Tapi kan masyarakatnya yang menyiapkan. Baru setelah perlu jalan infrastruktur dari pemerintah. Dan ini supaya kita melihat jauh sebelumnya. Saya masih ingat betul tahun 63 kondisi seperti itu. Orang meninggal tanpa sakit karena HO dan seterusnya. Itu kita informasikan. Kita tidak tiba-tiba. Perjuangan dulu itu memang luar biasa. Sehingga jangan menganggap kita itu bisa besar sendiri. Apakah sampai sekarang sudah ada yang mencoba untuk mengumpulkan catatan-catatan terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh bupati sebelumnya? Ya, kalau itu tugasnya pemerintah di Bapeda mungkin ada ya. Tapi kalau saya Dewan Kebudayaan kan nyatatnya bukan yang umum. Saya paling mengumpulkan, kalau zaman Gaber loro HO sing loro mbiyen wong pira. Le nambani piye. Nah, itu saya hanya seperti itu. Ada kalau itu. Dulu Rasul seperti apa saya catat. Untuk kepentingan apa? Ya barangkali suatu saat diperlukan. Ketika mencari surat kalau boleh tahu Pak, sebelum jenengan semakin detail, kalau boleh tahu, jenengan itu sebenarnya menulis catatan-catatan itu tadi kepentingannya untuk apa? Ya untuk referensi sendiri. Ya, karena waktu dulu kan saya berhadapan dengan masyarakat. Saya harus banyak referensi untuk memberikan penjelasan pada masyarakat. Sebagai juru penerang pemerintah kan punya banyak referensi itu. Nah, sehingga saya kumpulkan, saya baca. Meskipun termasuk sejarah total Gunung Kidul saya ada, tapi kan saya nggak pernah. Sudah ada lampiran putusan bupati, ya itu kita pakai. Tapi kemudian kita catat ini. Ya itu yang kemudian kalau dicari tidak ada, kebetulan saya ada. Kalau boleh tahu, berarti Bapak pun sebenarnya juga punya catatan sejarah Gunung Kidul versi yang berbeda dari yang menjadi keputusan pemerintah kabupaten. Kebetulan tahun 84 itu ada penelitian. Jadi judulnya itu Gunung Kidul di era perjuangan, Gunung Kidul di era kemerdekaan, Gunung Kidul sampai di Gunung Kidul di era tahun 85 masuk ke Pelita 3. Jadi kondisi seperti apa itu ada catatannya. Meskipun itu ya tidak penting bagi yang tidak perlu. Tidak penting bagi yang tidak perlu. Betul Pak, bahkan obrolan seperti itu tidak penting Pak bagi yang tidak perlu. Ada. Kemudian saya punya seperti ceng-ceng guling pertama. Kita teliti. Ngedeke sopo kita punya catatan. Kemudian Rinding Gumbeng biyen mula bukane kita catat. Meskipun kalau catatan sekarang mungkin berbeda. Biyen manfaatnya apa itu kita tahun 80-an dulu. Ada catatannya. Seberapa penting anak muda sekarang seperti orang-orang seperti saya mencatat hal-hal seperti itu? Itu sebenarnya karena senang saja. Karena senang saja. Kemarin ada orang yang ke rumah pengen sekali cerita ini. Loh, sampean iki apa? Betul Mak, mengkulo pengen maca. Oke lah, monggo. Kalau mau kopi seperti ini, kebetulan waktu itu belum tertransfer melalui laptop, jadi memang harus memotokopi ya tulisan tangan. Artinya Bapak sendiri terkait dengan catatan-catatan Pak Segi sendiri selama sekian tahun ini, dengan sukacita ikhlas
bisa kemarin. Saya pernah menulis itu, saya baca di radio itu malam Jumat Kliwon. Jenengan membaca catatan-catatan atau tulisan? Ya, tulisan itu siapa yang menyumbang saya tulis. Salah satu yang paling laris itu catatannya Mbah Dasuki Pawang Ular yang menceritakan peri nang kidul pasar. Nah, itu kemarin dibuat referensi melacak hari jadinya Desa Wonosari karena itu sopo jenenge itu mau dikopi. Yang menarik adalah banyak orang yang mendengarkan cerita tapi lupa menulis. Ya. Akhirnya muncullah sebuah anggapan bahwa ini guru cerita Meworo dan lain sebagainya. Bapak, apakah cerita apapun tentang Gunung Kidul layak untuk menjadi catatan-catatan kecil? Yang akhirnya nanti kalau dikumpulkan akan menjadi catatan panjang. Kebetulan Gunung Kidul sudah punya dinas kebudayaan. Punya dinas kebudayaan. Yang sekarang sudah mulai getol menulis mulai dari legenda, cerita rakyat, sejarah desa, dan diawali dari manuskrip dan seterusnya tulisan-tulisan kuno diterjemahkan oleh dinas. Sekarang sudah ini bisa diakses nanti pada saatnya. Ini masih seperti hari ini ada pembekalan penulisan sejarah desa. Itu nanti semuanya akan dicetak. Dan itu nanti kalau sudah dimasuk di web kan siapapun bisa mengakses. Termasuk kita kenalkan sejarah lokal itu kepada siswa. Kemarin sudah. Ini loh Gunung Kidul mbiyen ini nah, terjadi seperti tadi. Mboten dan itu anak sinten, ceritanya seperti ini, sejarah lokal. Gunung Gambar, sejarah lokal Ponco Dirjo kita jelaskan. PC2 Banaran, Ki Ageng Giring. Kita jelaskan sudah. Dan bukunya sekarang sudah banyak, kalau mau komunikasi ke dinas bisa kita lihat. Setelah kita melihat catatan-catatan dalam bentuk buku yang dilakukan oleh dia, apakah masih dibutuhkan keterlibatan masyarakat umum untuk menulis banyak hal tentang itu? Kan pemerintah kan juga terbatas toh. Misalnya saya menulis Dumadini Desa Wonosari. Nah, mungkin ada yang kepengen menggali Dumadini Gadung Melati. Legendanya seperti apa? Tulis, banyak itu nggak mungkin pemerintah mampu. Karena apa? Masyarakat juga pengen ngerti kondisi sebenarnya menurut cerita, baik itu sejarah maupun babat maupun cerita rakyat dongeng, tulis. Kleru ora masalah. Nanti sopo sing iso benerke benake tulisannya. Seperti Gunung Kidul kleru jelas benake. Ya mari, ning golek representasi dulu. Nanti karena melalui kajian akademis dan seterusnya. Biayanya berapa? Enggak masalah, kita punya dana nanti matur ke dinas kebudayaan pasti clear itu. Banyak sekali yang kita dapat hanya dari satu narasumber. Gunung Kidul benar, memang terluas di provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Tetapi seperti yang disampaikan Pak Sebi tadi, Pak Sebi Supriyanto tadi, bahwa kita juga masih membutuhkan keterlibatan masyarakat untuk menulis banyak hal. Betul ya, jadi memang kuncinya di situ. Kita bareng, nggak bisa pemerintah sendiri itu. Bareng karena bagaimanapun kita harus meyakini bahwa tidak ada satu masalah itu yang bisa diselesaikan sendiri. Pasti harus bareng. Lebih-lebih masyarakat Gunung Kidul yang kompaknya seperti ini. Ayo kita cancut tali wondo. Jangan kalau ada yang konflik kemudian ditinggal. Kalau beda pendapat itu justru seperti apa? Ini loh, kalau ya tadi kalau terjadi konflik ini piye ta sing bener. Kita adu argumen nggak masalah, kita dijamin ning yaitu ora kena sengit wong seneng wong. Jadi saya itu ya seperti ini, ya seperti ini. Kalau nggak pakai saya ora apa-apa, ngisi padha utuhe. Tapi ya inilah kondisi yang pasti. Yang pasti Gunung Kidul sudah seperti ini, kita bersyukur. Ya jagalah kebersamaan, karena bagaimanapun orang yang hebat itu adalah orang yang bisa mewarisi sejarah perjuangan. Saya sebagai warga gunung pengen penanda Gunung Kidul harus dimunculkan kembali. Satu, Gapura Lar Badak. Sebagai penanda masuk Mataram Jogja itu mesti ada Gapura Lar Badak dan upayakan lestarikan joglo.
Karena budaya itu bisa lestari kalau satu dilindungi, kemudian yang kedua ini dikembangkan, yang ketiga itu dimanfaatkan untuk kepentingan apapun, yang terakhir adalah dibina. Siapa yang bina itu urusannya pemerintah. Itu baru lestari budayaku. Saya kira itu. Terima kasih. Closing statement yang cantik sekali, dan Pak CB bahwa masyarakat Gunung Kidul sendiri dalam komunitas-komunitas kecil juga mencoba untuk ikut berbuat untuk Gunung Kidul sebagai salah satu persembahan kami dan teman-teman. Ada narasi-narasi sederhana tentang Gunung Kidul oleh penulis-penulis, ada yang memang profesional dan ada yang amatiran. Bapak, atas nama teman-teman di pojok saja, Argo Gemilah ini untuk Gunung Kidul melalui Bapak. Terima kasih. Ya, teman-teman, banyak sekali yang bisa kita dapatkan, tapi sekaligus banyak sekali yang sepertinya kehilangan dan yang harus kita cari kembali. Ingin tahu lebih banyak lagi? Yuk, di pojok.